Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan di dalam video kali ini, saya akan coba berbagi sedikit tutorial ya, yaitu untuk membuat membuat website untuk tiket bus. Jadi di sini ada contohnya ya teman-teman di bagian pertama. Saya akan jelaskan dulu ya untuk alurnya. Di sini misalnya ada ada bus Handoyo ya, dengan tipe AC misalnya, lalu kapasitinya 32 ya. Kemudian di sini ada boarding dan dropping. Jadi misalnya bus Handoyo ini tujuannya adalah dari Pulau Gadung ya. Kemudian nanti ke terminal Giwangan Yogyakarta ya, misalnya gitu. Nah, misalnya dari Pulau Gadung mungkin terus mampir ke Kampung Rambutan misalnya ya. Jadi kita bisa kasih jadwal boardingnya di sini. Misalnya dari Pulau Gadung jam 8, kemudian di Kampung Rambutan jam 10 pagi. Kemudian katakan di jadwal sampai di Terminal Giwangan jam 10 sore, jam 5 sore. Katakan seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada pembelian tiketnya ya. Kita tinggal select. Nah, di sini saya sudah setting ya dari Pulau Gadung atau dari Kampung Rambutan. Ini satu tiket yang sama ya di produk ini. Jadi misalnya kita pilih Pulau Gadung ya. Kemudian di sini pasti kalau kita setting hanya Giwangan saja berarti ke Giwangan ya. Atau misalnya terminal yang lainnya boleh ya. Nah, contoh di sini kita ke journey date-nya. Contoh saya akan order tanggal 15. Nah, kita klik search. Nah, teman-teman lihat ya di sini kita bisa melihat nama produknya ke Pulau Gadung dan Giwangan ya. Durasinya 9 jam 5 menit. Lalu tipenya AC dan ini available seat-nya ya. Kenapa 29/32? Ini karena sebelumnya saya sudah tes ya untuk order produk. Jadi sisa seatnya atau kursinya itu tinggal 29. Nah, tinggal kita klik view seat atau tempat duduk gitu ya. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, ini yang sudah saya booking sebelumnya ya. Nah, kita bisa atur nanti jumlah kursinya ini berapa. Kemudian di sini untuk drivernya ya. Driver ini bisa di kiri atau di kanan sesuai dengan jenis busnya mungkin ya. Beberapa bus mungkin ada yang di kiri atau di kanan gitu ya. Nah, kita tinggal pilih tiketnya. Misalnya kita akan pilih di A3 dan A4 ya. Nah, misalnya harganya 250.000, ya di sini sama ya. Harganya 250.000 per kursi, jadi nanti totalnya 500. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan ke depannya ekstrak service ya jika memang ada. Misalnya seperti tambah kopi atau misalnya mau include makan siang. Misalnya untuk satu orang ya ini pastinya. Nah, nanti tambah 20.000. Kalau gini dia tambah 40.000 ya. Nah, sesuaikan aja. Misalnya perlu satu, satu, satu ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti totalnya di sini. Nah, kemudian di sini kita bisa melakukan booking now, di mana ini diintegrasikan dengan WooCommerce, teman-teman. Jadi kita ke book now di sini. Nanti akan diarahkan ke halaman chart ya. Atau sepertinya kita bisa langsung redirect nanti ke checkout-nya ya. Di sini. Nah, contohnya ini kan tadi ya teman-teman. Di sini ke chart ya. Berarti harusnya sih nanti langsung ke checkout ya. Mungkin di redirect. Nah, kita lihat chartnya. Nanti mungkin dibuat aja triggernya ke dari apa dari booking tadi langsung ke check out gitu ya, nggak jadi nggak ke chart ya. Nah, di sini ya kita bisa lihat ini nama produknya, lalu ini totalnya ya. Nah, baru sekarang kita tinggal proses check out. Oke, nah di sini ya teman-teman sebagai contoh nanti kita bisa order langsung. Ini karena saya dalam posisi login ya dan sebelumnya sudah order, jadi datanya sudah masuk. Nah, ini nanti tinggal place order gitu ya. Dan nanti akan diarahkan ke checkout dari WooCommerce. Nah, gini ya.
Oke, ini adalah detailnya ya teman-teman. Jadi eh nama bank dan seterusnya kalau diintegrasikan dengan payment gateway ya maka pembayarannya adalah ke invoice dari payment gateway ya. Karena ini manual ya pembayarannya manual seperti ini ya. Oke, jadi itu ya teman-teman preview dari website tiket bus yang akan kita buat dan langsung nanti kita lanjut ke dalam materi ya. Baik teman-teman, sebelum mulai ke materi, di sini saya ada kelas WordPress ya atau kursus WordPress. Teman-teman bisa akses di kelas wordpress.com. Di sini selain kursus yang berbentuk video, saya juga menyediakan kursus privat ya. Nanti teman-teman tinggal cek. Nah, untuk kursus yang berbasis video, misalnya ada toko online dan yang lainnya, bisa cek di sini. Ini juga ada penjelasannya. Teman-teman bisa beli satuan atau beli bundle. Kalau beli bundle, teman-teman tinggal klik. Nanti akan diarahkan ke bawah dan ini untuk harganya ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk course yang saya miliki ya. Oke, teman-teman. Jadi di sini silahkan install WordPress-nya ya. Kemudian kita akan install beberapa plugin. Jadi ke plugin dan add plugin ya. Nah, sekarang kita akan install namanya WooCommerce ya. Oke, di sini agak lambat ya. Oke, tinggal install aja teman-teman ya. Plugin WooCommerce-nya. Oke, selanjutnya kita tinggal activate. Nah, ini kita skip aja teman-teman. Kita setup ya WooCommerce-nya. Kemudian kita bisa ke plugin lagi teman-teman, lalu add plugin. Nah, di sini kita kasih kita cari ya namanya WP Travel kalau nggak salah ya. Sorry, nggak ada. Kita ketikkan coba booking WooCommerce. Kita coba cari. Di sini nggak ada ya teman-teman. Saya lupa nama pluginnya. Atau kita coba cari tiket bus ya. Nah ini ya teman-teman, bus tiket with seat reservation. Kalau kita lihat di sini ini terintegrasi dengan WooCommerce nanti ya. Nah tinggal kita install. Kemudian kita bisa activate ya. Nah nanti teman-teman bisa lihat di sini. Ini kita tinggal next next aja. Ini untuk labelnya dan slugnya kalau mau disesuaikan silahkan. Saya akan biarkan default, next dan finish ya. Oke, nah ini sekarang dari plugin busnya ini akan mengimport beberapa contoh ya teman-teman. Nah, pertama saya akan jelaskan di bagian bus type. Ini biasanya adalah tipe bus ya, misalnya AC atau non AC atau yang lainnya ya. Mungkin kalau saat ini pasti sudah AC semua ya teman-teman. Mungkin ada tipe lainnya, silahkan disesuaikan. Oke, lalu selanjutnya adalah di bagian, nah ini bus stop ini nanti kita akan isi di sini aja deh kayaknya ya teman-teman. Di bagian bus stop. Yang lainnya ini teman-teman bisa ekspor sendiri ya. Lalu ke bagian setting. Nah, setting ini pertama di sini adalah basic dari WooCommerce ya biasanya ketika ada order misalnya processing, complete atau yang lainnya. Saya akan biarkan seperti ini ya. Kemudian nah ini bus label dan seterusnya. Nah, ini saya biarkan default. Global setting juga saya biarkan default, slider setting. Nah, ini untuk style kalau teman-teman mau atur ya stylingnya. Custom CSS dan ini saya biarkan default ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian salah satu bus yang kita miliki, teman-teman. Nah,
di sini atau kita ke bus stop dulu deh. Kita klik ya. Oke, saya akan buat teman-teman misalnya di sini pertama adalah dari terminal Jakarta di Pulau Gadung ya, katakan Pulau Gadung. Pulau Gadung gini ya. Kemudian add kategori. Nah, muncul ya. Kalau nggak salah sih di sini ya, teman-teman. Saya agak lupa ya sebenarnya. Nah, nanti kita tambahkan lagi di sini misalnya kampung rambutan gitu ya, kampung rambutan. Oke, add kategori. Lalu misalnya Kalideres. Nah, gini ya. Oke. Lalu nanti misalnya ini bus ini tujuannya hanya langsung ya ke misalnya ke daerah Jawa Tengah atau ke Jogja. Misalnya terminal Giwangan gitu ya. Lalu add kategori. Nah, oke ya, sudah ya. Nah, kemudian di sini teman-teman ke all bus ya. Kita akan coba edit salah satu bus ya di sini. Kita quick edit. Nah, di sini saya akan kasih nama misalnya bus apa ya? Handoyo gitu ya. Handoyo, Lorena atau yang lainnya ya. Oke. Permalingnya juga saya hapus atau slugnya. Nah, kemudian kita tinggal update ya. Oke. Nah, berikutnya kita klik kanan di bagian sini view ya, lalu open di new tab. Nah, nanti di sini kita bisa lihat ya, pertama ini adalah settingan defaultnya, bawaannya. Kita bisa lakukan pengaturan, teman-teman. Kita edit ya. Pertama, di sini ada bus nomor. Biasanya kalau teman-teman pesen tiket atau pesen bus itu ya, biasanya dia memiliki nomor registrasi ya. Jadi kan nggak mungkin ya satu armada hanya satu bus, itu nggak mungkin ya, biasanya puluhan bus gitu ya atau puluhan ya kendaraan ya. Jadi biasanya ada nomornya gitu ya atau nomor ID ya, nomor unik ID gitu. Nah, kemudian di sini pastinya AC ya, teman-teman misalnya. Oke. Nah, kemudian seat konfigurasi. Nah, saya akan jelaskan di sini. Pertama, di bagian seat type ini, nah ini kalau menggunakan apa ya, kursinya ya, ada diatur. Teman-teman bisa atur di sini ya. Nah, caranya adalah pertama kita lihat di sini ada driver position, yaitu posisi supir ya. Bus itu biasanya di kanan ya, atau tergantung sih teman-teman. Beberapa bus kalau nggak salah masih ada juga yang di kiri ya kalau di Indonesia. Tergantung pabrikan sebenarnya ya. Nah, di sini saya pilih right, kemudian seat row berarti barisnya ya itu ada 8. Seat kolomnya ada 5, tapi yang tengah ini kosong ya. Ini untuk jalan misalnya ya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, teman-teman bisa sesuaikan aja atau teman-teman ingin tambahkan row juga bisa add row. Nah, di sini ya. Oke. Saya akan biarkan default. Nah, selanjutnya adalah di sorry. Ini apa sih? Oke, saya biarkan default aja ya di bagian decker ini. Ini mungkin untuk apa ya? Saya akan nonaktifkan aja deh. Nah, jadi nggak ada ya. Nah, jadi seperti ini saja. Nah, nanti teman-teman tinggal update. Oh ya, teman-teman, di bagian gambar ini kalau mau ditambahkan silahkan ya. Tinggal set fitur image, lalu upload ya. Nah, nanti teman-teman tinggal cari gambarnya. Gitu ya. Saya nanti akan muncul di sini. Nah, di sini ya. Di sini saya akan biarkan default aja. Saya belum siapkan gambar ya. Kemudian di bagian pricing dan rute, nah ini kita bisa tentukan nih teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat pertama ya di sini adalah boarding, kemudian di sini jam 9.30 juga ke terminal ini ya. Ini adalah dropping dan boarding, artinya meletakkan penumpang gitu ya dan juga boarding. Nah, mungkin kalau bus-bus Indonesia biasanya itu boarding semua ya, teman-teman. Jarang yang dropping ya. Jadi di terminal 1, 2, 3 mungkin ngambil penumpang semua, baru nanti setelah itu berangkat ke terminal tujuan gitu ya. Oke, jadi ini contoh aja ya, teman-teman. Saya akan langsung ubah. Nanti teman-teman bisa add new stop di sini sebenarnya. Nah, saya akan edit yang sudah ada. Pertama di sini saya akan cari misalnya dari terminal Kalideres katakan ya, jam 8 pagi dan tipenya boarding. Kemudian kita kembali ke ini, kita pilih boarding dulu. Nah, lalu jam 9 katakan ya. Di sini kita atur jam 9 atau 9.30 boleh deh. Coba ya, atau 9.00 ada nggak ya?
Nah, ini ya. Nah, 9.00 itu ada di terminal Pulau Gadung misalnya. Ini contoh aja ya. Kemudian nanti jam 10 kita klik lagi. Nah, ini sama ya, misalnya boarding lagi dan katakan di sini dia di terminal Kampung Rambutan jam 10 ya. Oke, kita atur ya jam 10. Oke. Nah, setelah itu langsung ke Giwangan ya, ke Jogja. Nah, kita klik. Nah, di sini kita pilih yang dropping ya dan cari Giwangan. Oke. Nah, jam berapa nih? Mungkin sekitar 9-10 jam ya, tergantung sih ya. Mungkin jam katakan jam 8 malam deh ya, atau jam 8 malam ya katakan ya. Berarti kita pilih di sini 20, katakan 20.30. Nah, kayak gini ya. Nah, selanjutnya kita coba update dulu. Oke ya, kita coba refresh. Nah, di sini kita bisa lihat ya, teman-teman, ini adalah boarding semua. Jadi dari jam 8, 9, 11 ini masih berada di Jakarta. Baru nanti langsung dari terakhir ini langsung ke Giwangan gitu ya. Jadi tidak ada lagi titik pemberhentian. Oke. Nah, berikutnya adalah kita coba ke bagian pricing lagi ya. Di sini ada harganya, teman-teman ya. Jadi price-nya kalau beda ya, kalau beda misalnya kan ini beda beda terminal nih. Tapi biasanya sih sama aja ya, teman-teman, harganya. Misalnya saya akan buat 250 semua deh ya. Oke. Nah, ini untuk dewasa ya. Kemudian anak-anak pun harusnya sih sama ya, teman-teman. Kalau tiket kan dia duduk di satu bangku ya. Jadi sama aja gitu ya. Nah, ini saya biarkan default aja. Oke, coba kita update. Nah, kemudian kalau kita refresh, coba ya kita lihat di sini. Nah, ini ya. Ini tujuan Kalideres. Dari Kalideres ke Giwangan. Nah, misalnya kita pilih tanggal 14. Kita search. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Dan kita bisa lihat. Kita akan ke Kalideres Giwangan gitu ya. Jam 8 dengan apa namanya? Total perjalanan 12 jam ya. Karena dari Kalideres misalnya kita langsung dari Kampung Rambutan, Giwangan, search tanggal yang sama misalnya 15, search dan ya 9 jam. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, yang pertama ya adalah nama busnya, kemudian kode ID-nya, kemudian ini untuk apa, untuk peta perjalanannya ya, lalu AC atau tipenya, dan ini adalah jumlah kursi yang tersedia, dan ini harga per seatnya ya, atau per kursinya. Nah, kita tinggal view seat. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman seperti ini. Untuk apa, untuk bangkunya kita tinggal pilih nih mau duduk di mana saja, nanti seperti ini ya. Oke, kita kembali lagi ke bagian extract service ya. Nah, di sini kalau kita lihat itu ada welcome drink dan cup seperti ini ya. Nah, ini ada opsional. Jadi misalnya bus kita akan menyediakan kopi gitu ya, misalnya kopi misalnya harganya 15.000 untuk satu orang ya. Nah, berarti tinggal tambahkan aja. Lalu quantity ataupun stoknya gitu itu berapa. Kemudian di sini untuk yang lainnya ya, misalnya ada. Saya akan hapus aja. Saya akan coba masukkan kopi aja gitu ya. Harganya 15.000. Kemudian kita update. Oke, nah selanjutnya di bagian pick point ini saya biarkan default, date settings. Nah, ini saya akan biarkan default sih ya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini off date-nya ya. Nah, teman-teman tinggal tambahkan hari liburnya, atau di sini bisa kita pilih hari. Biasanya sih kalau bus itu nggak ada libur ya, teman-teman ya. Kalau bus antar provinsi itu tiap hari ya. Jadi mungkin nggak usah disetting. Kalau teman-teman mau setting silahkan di sini ya. Nah, saya akan aktifkan semua, lalu update. Oke.
Nah, settingan yang lainnya silakan dicoba sendiri ya, teman-teman. Oke ya, kemudian kita coba ke WooCommerce ya, dan ke setting. Kita akan ubah di pembayaran ya, teman-teman, di bagian payment ya, di bagian payment. Kemudian kita akan coba aktifkan dulu. Ini kalau teman-teman pakai payment gateway bisa ya nanti, karena ini sudah ada WooCommerce. Cukup mudah sebenarnya. Bisa pakai TripPay atau yang lainnya. Kita add akun. Nah, kita pilih Indonesia misalnya. Namanya misalnya eh admin web gitu ya. Kemudian banknya misalnya Bank Jago misalnya ya. Lalu nomornya si asal. Kita simpan. Kita save changes ya. Oke. Nah, sekarang kita coba refresh dulu. Kita akan coba tes check out. Nanti untuk konfigurasi lainnya teman-teman bisa konfigurasi sendiri ya, atau kalau perlu bantuan ya silakan hubungi saya di kelaswordpress.com ya. Oke, di sini nah saya akan coba tes order ya ke Kalidres dan Giwangan pada tanggal 11 Agustus ya katakan. Hmm, oke, katakan 11 Agustus. Oke. Nah, kita search. Nah, di sini untuk total perjalanan dan lainnya ya yang sudah saya jelaskan tadi kita view sheet. Nah, kita akan order misalnya untuk 4 orang ya. Kita akan duduk di A1 sampai B2. Nah, ini totalnya. Kemudian kita akan tambahkan karena ini 4 orang, mungkin kita akan tambah kopi sebanyak 4 ya. Nah, gini ya. Atau kalau ngopinya 2 kali ya mungkin ditambah 8 gini ya misalnya. Nah, kita booking now. Oke, nah seharusnya nanti teman-teman bisa ekspor ya untuk ketika di Booking Now itu langsung ke halaman checkout ya. Jadi tidak perlu view chart. Nah, di sini kita view chart aja karena kita belum konfigurasi ya. Nah, di sini totalnya nanti teman-teman bisa perbaiki. Kita tinggal proses. Oke. Nah, di sini di halaman checkoutnya ya, teman-teman. Ini adalah semuanya, total quantity, harga dan yang lainnya. Nah, kita tinggal isi nama teman-teman di sini misalnya admin web gitu ya. Alamatnya Jakarta City. Jakarta. Nah, ini contoh ya. Nomor telepon PC asal. Nah, oke ya. Sekarang, nah ini saya akan coba patch order. Oke, sekarang sudah diarahkan ke halaman checkout ya, teman-teman. Dengan admin ini, emailnya. Kemudian produk yang kita pesan adalah Handoyo, bis Handoyo ya. Kemudian ini total yang lainnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada admin ya atau nama banknya. Oke, lalu kita coba cek di WooCommerce order, teman-teman. Nah, orderan ini bisa kita ubah statusnya di sini menjadi processing. Lalu apply, coba ya. Nah, kemudian kita coba cek lagi di bagian bus ya, all bus. Nah, kita coba cek yang Handoyo ini. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita coba tes order, misalnya kita order boleh deh dari Pulau Gadung gitu ke Giwangan di tanggal 11 Agustus, kita search view sheet. Nah, maka di sini sudah terorder. Kenapa? Karena ini kan sama ya from-nya, kemudian nama busnya sama atau produknya gitu ya. Nah, di sini kan ada ID busnya ya. Nah, jadi di tanggal yang sama ya masih ini seatnya gitu ya. Nah, oke ya. Eh misalnya misalnya coba kita ubah aja di sini status ordernya menjadi selesai. Bisa nggak ya teman-teman? Nah, ini kan masih processing. Nah, kalau kita ubah jadi selesai, complete, apply, kita refresh. Apakah masih bisa diorder? Nah, di sini ternyata masih bisa diorder ya, teman-teman.
Oke, jadi sih seperti itu ya teman-teman. Ini karena di tanggal yang sama ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Untuk tutorialnya nanti teman-teman bisa ekspor sendiri ya, misalnya sudah statusnya komplit atau yang lainnya gitu ya. Atau kemungkinan ini harus melewati tanggalnya dulu ya. Baru nanti ini semua order bisa dibatalkan gitu ya. Sepertinya sih ya teman-teman ya. Nanti silakan diekspor oleh teman-teman. Oke, itu aja ya untuk gambaran di dalam pembuatan website tiket bus kali ini. Terima kasih.